Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Kami lanjut ke Pak Lukman Alamin. Oh, iya. Saudara saksi, sedikit lagi nih, tadi saudara menerangkan adanya rapat dengan para penyedia pelaksana pekerjaan BCA. Betul. Kapan nih? Saya secara pasti lupa, cuman di 2023 awal. Awal 2023. Iya. Oke. 2023 ya, 2000 tengah. Iya. Setelah adanya rekomendasi ITB tadi. Betul. Oke. Siapa saja yang hadir saat itu? Maksudnya yang hadir dari Peserta rapat. Peserta rapat. Iya. Peserta rapat seluruh kontraktor, perwakilan kontraktor ya. Ada yang direktur, ada yang diwakili. Oke. Kemudian dari pejabat dari Direktorat Jenderal Kereta Api. Oke. Siapa aja pejabat-pejabatnya itu? Seingat saya waktu itu ada Pak Dirjen, Pak Bibas, Sesi Pengawasan, Kabalai semua. Kabalai, Lengkap ya. Apa yang dibicarakan? Pada saat itu minta kepastian terhadap teman-teman penyedia ini apakah bersedia untuk melakukan perbaikan terhadap amblesnya. Siapa yang memimpin rapat? Pak Dirjen, Dirjen Perkeretapian. Siapa saat itu? Pak Rizal Hasan. Bisa wasal ya. Akhirnya apa yang menjadi keputusan dalam rapat itu? Waktu itu pada prinsipnya teman-teman kontraktor prinsipnya bersedia untuk melakukan upaya perbaikan, tetapi sebagian besar tidak bersedia dengan hasil rekomendasi karena nilainya terlalu tinggi. Rekomendasinya itu maksudnya apa? Perbaikan atau penguatan fondasi? Rekomendasi yang dari TB, yang Dari TB itu ya. Nah, akhirnya itu gak ada keputusan mau tidak lanjutnya apa, seperti apa begitu. Kan udah tinggal menjalankan ya sebenarnya rekomendasi ITB ini kan. Ya, seingat saya setelah itu mungkin tidak lanjut. Waktu itu langsung diserahkan ke Kepala Balai ya. Kepala Balai untuk melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut itu, tapi di lapangan sebenarnya tidak berjalan. Oh, oke. Itu ya. Nah, itu di awal 2023 ya. Di Pertengahan 2023. bulan. Oke. Nah, akhirnya sepengetahuan saksi sejak kapan diputuskan paket pekerjaan itu dihentikan? Saya kurang paham maksudnya dihentikan seperti apa ya, karena kontrak di 2023 itu kan masih berjalan sampai 2023 ya. Oh, sampai dengan 2023 ya. Desember 2023. Desember 2023. Oke. Berarti di siapa Pak Kabalai siapa? Pak Dede ya. Oke. Mungkin Pak Dede bisa menjelaskan? Iya, sejak kapan itu diputuskan dihentikan pekerjaan itu? Itu surat dari Ijen itu Pak, dari surat Ijen. Oh, ada surat? 2021. Enggak, kan Desember 2023 kontrak tidak diperpanjang. Iya. Iya kan? Nah, itu siapa yang memutuskan itu? Kami bersurat minta arahan kepada Pak Dirjen Pak kaitannya dengan kontrak berakhir, tapi ini masih dalam penanganan APH. Loh. Penanganan APH? Iya, penanganan ini kejaksaan agung. Iya. Iya. Enggak kan rekomendasi, makanya belum sinkron. Rekomendasi ITB ada ya kan, yang anggaran saja yang nggak ada melaksanakannya, tapi tetap dibebankan kepada penyedia. Ada nggak di lapangan usaha-usaha dari penyedia melakukan perbaikan-perbaikan saat itu? Untuk perbaikan di luar ambesan tidak ada, Pak. Yang ambesan tidak ada, tapi di luar ambesan ada perbaikan, Pak. Terus ada. Ada, Pak. Tapi yang ambesan mereka tidak melakukan perbaikan. Kemudian sepengetahuan saksi apa alasan atau dasar penghentian pekerjaan itu di Desember 2023 itu? Kontrak berakhir kalau MYC tidak diperpanjang. MYC
MOIC. Berarti terkait anggaran saja. Ya. Kalau kontrak pelaksanaan masih berjalan, kan belum serah terima, Pak. Otomatis tidak dimana. Hah? Otomatis sudah selesai dulu. Bisa beli. Otomatis selesai. Karena MOIC tidak dilupakan. Nah, ukuran pekerjaan selesai itu apa? Konstruksi ini, Pak. Ukurannya apa waktu itu? PHO, BAST itu apa waktu itu? Tidak ada. Iya, ukuran selesai itu apa? Ya tadi PHO atau Sudah ada belum waktu itu? sampai Tidak Desember ada. tidak ada. Artinya kan pelaksanaan pekerjaan konstruksi kan belum selesai. Iya benar. Nah, kontrak saja yang tidak diperpanjang, Ya. gitu kan? Karena apa tadi? MOIC. MOIC tidak disetujui di depannya. Berarti habis masa dana SBSN ini, Ya. gitu. Oke. Tapi ada bentuknya apa itu? Ada surat kah atau apa? Kita mengajukan permohonan MOIC ke Dirjen Pak, tapi tidak disetujui. Nggak, surat penghentian itu ada perintah dari siapa? Ada surat atau apa? Gitu. Oh tidak ada. Nggak ada ya, otomatis begitu aja. Tapi bisa diperpanjang kontrak itu sebenarnya. Kalau MOIC diperpanjang masih. Oh, ada denda itu? Tidak. Penalti, denda? Nggak ada. Tidak ada. Hah? Ya Pak Lukman, bagaimana kalau seperti itu? Ada denda kalau kontrak itu tidak? Kan tidak diperpanjang, pekerjaan belum selesai, bagaimana itu? Saya bukan ahli hukum kontrak, saya nggak tahu apa namanya klausul denda dalam kontrak. Iya. Bukan konsul, Bukan, ini Pak. ada denda. Iya, ada denda tidak? Setahu saya posisi Desember 2023 saya kan sudah tidak menjabat lagi. Oh, bukan dikasih itu lagi? Saya selesai di November. Jadi posisi Desember saya Jadi tidak tahu ya. tidak tahu. Kalau sebelum-sebelumnya perpanjangan itu? Sebelum-sebelumnya perpanjangan itu begini Pak. Jadi mohon izin dijelaskan. Jadi setiap akhir tahun itu kan ada langkah-langkah percepatan akhir tahun atau NLAT kalau nggak salah. Di Permenq itu ada aturannya. Jadi kenapa kontrak-kontrak SBSN itu setiap tahun yang tidak selesai selalu diperpanjang KYC-nya, karena di SBSN tidak mengenal denda. Di SBSN ini mengenalnya hanya perpanjangan KYC setahu saya. Jadi makanya tiap tahun kalau yang tidak selesai langsung diperpanjang KYC. Tanpa denda ya, Pak? Tanpa denda. Oh, oke. Nah, terakhir Pak Lukman, akhirnya kan sudah ada rekomendasi ITB, tapi tidak ada anggaran untuk melaksanakannya, kan gitu. Penyedia diberikan tanggung jawab, ada yang berusaha memperbaiki, ada yang tidak, ya kan? Berakhirlah di Desember 2023, ya kan? Kontrak tidak diperpanjang, MOIC tadi alasannya. Tapi pelaksanaan konstruksi belum selesai juga. Selesainya ukurannya operasional kan? Ya Pak Lukman kan? Oke. Nah kemudian ini di BAP saudara ini, di BAP nomor 7 yang mulia. Justru ada surat dari Menteri Perhubungan ini kepada Jaksa Agung perihal langkah hukum terhadap dugaan tindak pidana di bulan Juli 2023. Ini di BAP saudara yang nomor 7. Malah dilaporkan ke Kejaksaan Agung. Saya kurang tahu ya surat itu, tapi itu ditunjukkan penyidik ke kami pada saat saya di BAP. Jadi dalam BAP itu kan ditunjukkan kepada saksi, kepada saya surat itu. Ya, saya tahunya pada saat di BAP. Oh, jadi nggak ada yang tahu ini? Nggak ada yang tahu. Kan makanya saya mau memperjelas saja ya Pak. Tadi kan Desember 2023 tidak diperpanjang kontrak, alasan MOIC, ya kan? Berarti kan hidup dia, mesti berjalan kontrak itu. Sampai 2023. Betul. Ya. Nah ini Juli 2023 dilaporkan ke Kejaksaan Agung. Itu saya nggak tahu. Tapi surat itu ditunjukkan kepada saya pada saat saya di BAP. Iya. Pak Dedi tahu ini? Ya kan bingung Pak. Masih bekerja kan di lapangan kan? Tahu sudah dilaporkan ya jadilah mereka ini setahun kemudian duduk di sini kan? Gitu. Surat Menteri Perhubungan ini langkah hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan jalur kereta api, kan?
Ada saksi yang bisa? Nggak ada yang tahu ya Pak Kabalem, nggak ada yang tahu ya. Bingung kan? Makanya tadi saya pertegas, ini penanggung jawab anggaran ini siapa? Menteri kata mereka. Mereka hanya sebagai kuasa pengguna anggaran. Dia sendiri yang melaporkannya ke Kejaksaan Agung. Gitu kan? Surat ini kan. Nggak tahu ya Pak Luman ini ya? Saya nggak tahu. Kami mohon izin yang mulia jika berkenan Pak Menteri dihadirkan di persidangan supaya jelas itu. Apa dasar beliau melaporkan anak buahnya ini kan? Dari surat sudah jelas nih. Ya. Surat sudah jelas hasil tindakan. Baik, kita lanjut ke Bu Fitriani ya. Bu Fitriani sudah lama di BTP Sembagut? Sudah lama ya. Pernah Pak Apip ini kerja atau berdinas di BTP Sembagut sebelumnya? Nggak pernah ya. Baru kenal itu waktu beliau diangkat PPK. Nah pada saat penyedia mengajukan pembayaran termin tadi Bu ya, apakah itu semua memang sudah memenuhi syarat atau layak untuk dicairkan? SPM itu melakukan review juga. Ibu melakukan review atau bagaimana mengetahuinya? Saya memeriksa berkasnya di pertandingan ya Pak. Oh, hanya itu ya. Selama proses-proses itu Pak Apip menjabat PPK, ada nggak beliau ini mengintervensi supaya ini cairkan? Ada nggak? Marah-marah nggak? Nggak ada ya. Semuanya memang sesuai diajukan oleh penyedia gitu ya. Bisa dijelaskan Bu alurnya itu seperti apa? Kan ada laporan di PPK itu ada staf teknik, terus ada kontraktor, ada supervisi. Dalam pembayaran itu harus dilakukan semua laporan perpanduan yang ditandatangani oleh staf teknik, kontraktor, supervisi, sama PPK. Pak Kabalai tahu? Kabarnya mengetahui ya Pak? Mengetahui. Ibu melaporkan Ya. atau ada disposisi para? Ya. Nggak ada, hanya melaporkan ya. Kemudian Ibu keluarkan SP apa? SP2 ya? SP2D. Selain itu apa peran Pak Apip saat proses-proses itu ada nggak? PPK? Ya ada Pak, laporan itu. Oh, nggak ada ya. Jadi penyedia langsung bertemu Ibu? Terkadang Pak datang juga. Oh, sekarang PPK. Hanya itu ya. Dan tidak ada ini apa namanya mengelabui atau fiktif di lapangan, nggak ada. Saya tidak tahu Pak. Nggak tahu. Saya berdasarkan laporan. Tebal-tebal itu. Iya Pak. Oh ya, sempat Ibu baca. Saya progresnya saja Pak. Oke lah. Kemudian nah yang dari ITB ini Pak Dedi ya, Pak Imawar. Kalau Pak Dedi ketua tim. Nah, Pak Dedi lah. Pak Dedi Ya. oh ya ketua tim ya. Tadi ini berarti konsultan ini Pak ya? Konsultan ya. Iya kan konsultan apa namanya? Pekerjaan ini. Kita tim yang dibentuk oleh Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Oh. Dari ITB gitu. Kemudian ada kerjasama dengan Kemenhub gitu. Iya, di DJKA ya. DJKA ya. Ada kerjasama. Oke. Nah, tadi itu Pak nggak bisa dijawab Pak Lukman. Berapa pembiayaannya nih Pak? Untuk ini ya. Iya, pekerjaan di amblesan ini. Seingat saya sekitar 800 sekian juta. Lumayan mahal, sudah ada hasilnya nggak dijalankan, malah surat ke Kejaksaan Agung. Kan itu tadi kami biar kita ini kan biar jelas Pak. Berapa bulan pekerjaannya Pak? Pekerjaannya 120 hari, di kontrak itu 120 hari, 4 bulan. 4 bulan gitu ya. Jadi salah satunya tenaga ahli tadi Pak Imawar ini, Iya, tenaga ahli untuk geoteknik ya. geotekniknya ya. Itu Pak Dedi turun ke lapangan. Saya? Iya. Betul. Jadi pada saat saya visit, saya pertama kali
14 titik amblesan itu, Pak? Iya, iya. Iya. Ada beberapa yang agak terposok itu kita tidak kunjungi, tapi rata-rata lebih dari 50% itu 11 ada ya. 11 titik? Iya. Oke. Di tahun 2022? Di tahun 2022. Biar ini faktanya saja, Pak. Sudah ada rel belum yang Bapak lihat di situ? Ya, sebelum titik amblesan kan pasti ada jalur. Ada, terpasang rel. Sudah ada. Bapak melihat stasiun juga? Enggak ya. Berarti tidak melalui stasiun. Kalau di titik amblesan itu apa sudah terbangun rel? Di atas titik amblesan itu sudah terbangun rel? Sudah ada rel ya? Iya, ada. Beberapa lokasi ada rel, beberapa belum ya. Oh. Nah, berarti ada dua ini kan, ada yang sebelum dinaikkan rel itu sudah ambles begitu kan? Ada yang sudah naik rel baru ambles begitu ya? Gitu ya, Pak ya? Iya, begitu, ya. Oke. Apakah itu juga termasuk yang overpass? Yang ambles itu? Iya, yang timbulan tinggi Oh, di iya. persimpangan gitu ya. Iya, ke atas dia naik begitu relnya. Begitu juga? Iya, itu ada yang ambles. Oke. Nah, setelah melakukan penelitian lah itu ya, namanya Pak ya, penelitian terhadap objek-objek itu ya, yang ambles. Apa akhirnya yang Bapak simpulkan? Longsoran itu apa, amblesan itu sudah ada sebelum dibangun rel atau dia karena dibangun rel jadi ambles waktu itu? Kita tidak bisa menyimpulkan ya. Oh. Sebelum ada rel atau setelah ada rel. Oke. Tapi dari evaluasi kita bahwa dengan hanya memperhitungkan beban timbunan tanah saja ya, tanpa rel itu sudah tidak memenuhi desain kriteria yang disyaratkan. Tanah dasarnya itu Pak ya? Oh. Tidak melihat sudah ada rel atau enggak, karena kita cek karena beban rel kan mungkin tidak terlalu tinggi. Apalagi ditambah beban rel ya, makin ambles kita kira-kira begitu. Bisa ya, bisa enggak juga ya. Oh. Oke. Apakah ke-14 titik ini mempunyai karakteristik amblesan yang sama? Sebagian besar sama, tapi ada beberapa titik yang salah satu misalnya saya lupa PSL berapa itu lebih terkait ini apa pemindahan arah aliran sungai. Jadi ada apa namanya timbulan pada jalan itu melintasi sungai kecil. Nah itu aliran dasar sungai itu karena sudah ditimbun ada dibelokkan menggunakan gorong-gorong melintasi tidak lurus terhadap lintasan rel ya. Berarti semula dia dasarnya seharusnya agak menyerong gitu ya. Nah itu yang kami amati longsorannya karena timbunannya nggak tinggi gitu, tapi longsor besar. Kami melihat itu faktor hidrologi ya, bukan teknik ya. Tapi sebagian besar karena faktor kondisi geoteknik, kondisi tanah ya, ada yang juga diberikan oleh komunikasi hujan ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah kan 14 titik ini kan terpisah ya Pak ya, dengan jarak yang berjauhan juga begitu Pak ya? Ada yang berjauhan, ada yang dekat. Nah itu apakah sejak awal itu memang tidak bisa diprediksi Pak, dalam satu lintasan ini akan ada yang ambles begitu? Dalam 1 kilometer lintasan ini akan ada yang ambles itu apa bisa diprediksi sejak awal?
proses detail engineering design yang dilakukan dengan proper, mestinya itu bisa diprediksi, estimasi dan mitigasi sejak awal sebelum pelaksanaan konstruksi. Ya. Balik ke perencanaan kan, dari awal tadi yang nggak memprediksinya gitu ya Pak ya. Nah terus kalau dari 14 titik itu kurang lebih sama ya, faktor amblasannya itu. Sebenarnya apa sih Pak penyebab utamanya di titik itu menjadi amblas? Apakah hujan, bencana alam, gempa bumi atau apa itu Pak? Lebih ke kemampuan daya dukung tanah dan penurunan yang berlebih. Ya. Jadi dalam kalau saya izin boleh menggambarkan sedikit bahwa dalam desain bangunan itu ada 2 kriteria. Yang kuat Pak, kurang kuat Pak. Daya dukung, ya. Ah. Daya dukung artinya tanah mesti mampu mendukung tanah timbunan di atasnya. Ada batasnya untuk kekuatan tanahnya. Kalau nggak kuat ya mesti diperbaiki dulu tanahnya. Yang kedua, ada tanah yang dia mampu mendukung timbunan di atasnya, ya. Tapi akan mengalami penurunan dalam suatu jangka waktu tertentu. Jadi kalau kuliah saya suka menggambarkan bahwa kita mampu mengangkat 50 kg beras, tapi mampu, tapi suatu saat kita akan turun lagi gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi 2 kriteria itu dalam desain bangunan mesti terpenuhi. Oke. Apakah dalam satu lintasan jalur ya, kita mesti tanah ini Pak, dalam jarak 1 km saja misalnya, apakah akan selalu ada tanah yang seperti itu? Bagian yang seperti itu? Maksudnya di lokasi jalur yang bersih tanah? Iya, iya. Bisa ya, bisa enggak ya? Oh, bisa diprediksi juga. Harus dites ya Pak ya? Iya. Uji sondir gitu Pak? Iya, kita harus lakukan pendidikan tanah yang komprehensif sesuai SNI. Ada pedomannya, setiap berapa jarak kita harus lakukan pengukuran. Iya, kembali lagi penyelidikan tanah yang awal itu kan harus dilakukan ya Pak ya. Oke. Nah, kemudian tadi kami menyimak yang saksi saudara terangkan tadi ya. Ada kondisi tanah yang jelek kemudian harus ditimbun dengan tanah baru, replacement gitu Pak ya. Seperti itu ya. Ya. Apakah dengan metode ini saja bisa menyelesaikan ke-14 titik amblasan tadi? Setiap metode perbaikan tanah itu unik untuk satu kondisi tertentu di lapangan ya. Misalnya tadi replacement tanah, mungkin untuk tanah jelek yang relatif dangkal 2 meteran kita masih mungkin untuk menggali pakai eskavator. Tapi kalau yang sepanjang yang saya tahu di Besitang itu ada yang dalam ya Pak lumayan, ada 9 meter lebih gitu ya. Dan itu nggak memungkinkan untuk replacement yang kita gali pakai eskavator 9 meter gitu kan, membuang tanah jeleknya. Jadi metode itu dipilih selain pertimbangan teknis juga workability. Bisa nggak diterapkan dalam angka? Kemudian paling terakhir adalah cost. Oke. Jadi memang costnya tinggi itu seperti apa Pak? Gimana? Costnya tinggi yo untuk melakukan seperti itu. Kalau yang tadi replacement, kalau kita tanah gunanya sampai 11 meteran, kita harus menggali semua 11 meter, kemudian kita ganti dengan tanah yang baik, itu sudah tidak efisien dari segi teknis juga gitu ya, dari segi waktu mungkin ya, dari pertimbangan juga. Ya, ada metode yang lebih ini cocok. Ya, jadi metode perbaikan tanah itu cocok untuk ini. Oh, beda-beda penerapannya Pak ya. Beda-beda, ya. Tadi kan akhirnya merekomendasikan stone column ya Pak.
dengan biaya 500 miliar, gitu kan? Ya. Berapa lama itu Pak waktunya penyelesaian dengan metode stone column itu? Atau Pak apa boleh membantu Pak Imawar? Tidak 4 bulan Pak. Setelah 4 bulan ya. Nah, kan terlalu besar itu Pak. Ada tidak metode lain Pak yang lebih murah dan cepat? Ya nggak apa-apa Pak Imawar boleh. Jadi dari yang kita exercise ada 4 metode perbaikan Pak. Yang cepat itu yang stone column yang lebih murah ada, tapi dia memakan waktu yang lebih lama. Yang dengan menggunakan vertical drain PVD itu bisa beralokasi sampai 2 tahun Pak. Karena 2 tahun kita harus menunggu konsolidasi atau penurunan tanah itu selesai dahulu dengan menimbun timbunan. Nah itu membutuhkan waktu sekitar sampai 2 tahun. Baru setelah itu selesai penurunan, baru kita bisa timbun kembali. Berapa biayanya? Untuk yang dibidarkan, kita tidak membidarkan biaya untuk yang vertical drain. Tapi tidak sampai 500 miliar. Tidak sampai Jauh ya. Nah, berarti rekomendasi stone column itu karena kecepatan waktu. Betul. Kan tadi diburu juga kan, harus kontrak 2023 tadi Pak ya, selesai gitu ya kan. Tapi sebenarnya bisa ya dengan metode apa? PPD. Stone column 4 bulan. Iya, itu kan 4 bulan. Nah, kalau dengan metode lain lama tapi murah itu juga bisa menyelesaikan 14 titik amblasan ini. Bisa. Tapi kan tidak dilaksanakan, sudah selesai kan tidak dilaksanakan sama. Nah kemudian kalau seperti itu rekomendasinya, pihak yang akan melaksanakan itu siapa? Itu bagus. Oh, kalau ITB hanya kajian desainnya saja, pelaksana teknisnya tetap diserahkan kepada ini ya. Nah, Pak Imawar ya, jika kemudian 14 titik amblasan tersebut ya diperbaiki dengan salah satu metode yang direkomendasikan ITB, apakah itu bisa menyelesaikan permasalahan amblasan ini sehingga kemudian bisa dibangun rel dengan sempurna? Bisa. Artinya memang kita mendesain rekomendasi itu untuk memenuhi kriteria-kriteria yang disampaikan oleh tadi. Berarti masih ada jalan ya untuk menyelesaikannya itu ya, Pak Imawar ya. Kalau seperti itu konsultan udah menyerahkan ke user, selesai, nggak ada lagi upaya-upaya lain, nggak ada ya. Jadi kontrak kami lingkupnya Hanya itu ya, sesuai KHK atau apa itu ya, laporan akhir. Atau nggak pernah nanya, itu dilaksanakan nggak Pak ke kereta api, nggak pernah nanya, ke DJK? Tidak pernah nanya juga ya? Kami sempat pernah di nasional untuk mau diundang juga ada rapat pada saat itu oleh pusat, tapi tidak jadi Pak. Hanya sebatas itu ya. Nah sebagai konsultan ahli lah, pernah juga seperti ini jalur-jalur kereta api ini pernah memberikan keahlian begitu? Pak Dedi boleh? Ya di beberapa tempat juga ya. Tapi kebanyakan timbunan badan jalan tol ya. Oh iya. Tapi mirip Pak. Mirip itu Pak ya. Nah itu tadi yang Pak Dedi dan tim peliti kemudian sudah ada rekomendasinya seperti itu. Sepengetahuan saksi, apakah
sejak awal perencanaan itu sudah harus diketahui atau termasuk item itu penguatan fondasi dan sebagainya itu seharusnya seperti apa? Dalam perencanaan mestinya konsultan sudah menjadi tugasnya untuk melihat ini ya, semua kemungkinan aspek desain sehingga desainnya akan bisa diproduksi kemudian aman ya. Mestinya seperti itu. Ya kita ini kan awam lah kan Pak Dedi kan. Kita mau membangun katakanlah tadi rumah kan gitu, kan gambarnya dulu gitu ya. Makanya tadi ketika Bapak bilang ada jalur yang di atas sungai tadi. Iya. Sungai kecil. Sungai kecil kan, artinya aktif, sungai aktif. Betul. Yang dipindahkan alirannya. Betul. Berarti kan sejak awal gambarnya itu memang sudah di atas sungai itu gitu ya Pak ya? Kan sesuai gambar membangunnya. Mestinya iya. Iya. Ya, berarti perencanaan awal itu yang paling penting ya Pak Dedi ya. Baik. Terima kasih Pak Dedi. Semua ya. Yang mulia kami mohon izin juga kepada penuntut umum agar menghadirkan saksi yang belum hadir hari ini, Prasetyo Budi Cahyono dan Hendy Siswanto, karena sangat penting dan berkaitan dengan terdakwa Apip. Iya, mohon izin supaya bisa dihadirkan kembali melalui yang mulia. Juga ajudannya Rian Sustianto yang mengetahui, soalnya ada pemberian uang kepada Dirjen melalui ajudannya. Terima kasih yang mulia. Cukup dari kami. Dilanjutkan untuk Regi bertanya.